Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Arumat Mawikarta. Tadi saya disebut konsultan. Saya bukan konsultan. Jadi saya sering keliling ke berbagai daerah, ketemu Pak Agustinus. Jadi saya dulu di di Bappenas sebagai direktur kesehatan. 2011 saya pensiun. Terus Bappenas meminta atau menugaskan saya untuk mencoba memainstreamkan MDGs pada sistem perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah, Sekarang saya ditugaskan sebagai sekretaris untuk tim MDG nasional di Bappenas. Nah, ini ada satu pola pendekatan yang saat ini sudah dilakukan di berbagai negara untuk mencoba mengakselerasi pencapaian target MDGs yang kategorinya off track, Pak. Jadi sekali lagi ini adalah satu cara yang diperkenalkan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran MDG dengan kategori off track. Off track itu adalah yang diperkirakan pada tahun 2015 itu tidak akan tercapai. Kan MDGs itu dari mulai tahun 2000 sampai 2015. Ada beberapa yang sudah kita capai, ada yang sudah diprediksi dapat dicapai, tapi ada juga yang diprediksi tidak akan tercapai. Nah, itu yang disebut dengan kategori off track. Yang akan kami sampaikan adalah bagaimana gagasan ini yang sudah dilaksanakan di berbagai dunia kita coba rencanakan di negara kita, tapi karena negara kita itu terlalu besar, maka kita mengambil salah satu contoh yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu penduduknya saja sudah sepertiga dari penduduk 15% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau misalnya kita dengan belajar dari Jawa Tengah itu kita bisa mempercepat pencapaian itu, ini akan berguna untuk tingkat nasional. Baik, lanjut. Yang akan kami sampaikan sedikit pengantar apa itu yang disebut dengan MDG Acceleration Framework atau biasa disingkat dengan MAF, MAF. Yang kedua, bagaimana metode ini diterapkan di berbagai negara di dunia yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana kejadiannya di negara kita dengan mengambil contoh di Jawa Tengah. Dari mulai mengidentifikasi goals MDGs yang akan digarap sampai tahap-tahapannya, sampai outputnya dan beberapa kesimpulan. Baik. Nah, MAF itu adalah kerangka pendekatan, kerangka metodologi yang dilaksanakan oleh pemerintah, Pak. Ini oleh pemerintah bersama-sama dengan stakeholder lain. Sekali lagi adalah leadernya adalah pemerintah, Pak, yang dilaksanakan dengan stakeholder lain. Dengan berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi hambatan dalam upaya untuk mencapai sasaran kategori MDGs yang off track. Ini pengertian yang berlaku dalam metodologi ini. Lanjut. Nah, tujuannya tentu kita akan memberikan kontribusi harapannya untuk mengejar ketertinggalan untuk mencapai sasaran MDGs itu melalui intervensi yang kita anggap efektif untuk hal ini. Lanjut. Nah, ada 4 langkah dari metodologi itu. Yang pertama, kita mengidentifikasi dan menyusun prioritas apa sih yang spesifik yang akan kita garap, itu pertama. Yang kedua, kita mengidentifikasi dan menyusun prioritasnya untuk menganalisis hambatan-hambatannya. Yang ketiga, menentukan solusi bersama untuk mengatasi hambatan. Yang keempat, menyusun perencanaan untuk melaksanakan tadi analisis dari 3 langkah sebelumnya. Lanjut. Nah, kalau digambarkan sebagai berikut. Jadi itu ada 4 langkah. Kemudian yang diadres itu langkah-langkahnya itu kita melihat pertama dari aspek kebijakannya, perencanaannya. Apakah kebijakan yang ada baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten itu sudah sesuai atau tidak gitu. Atau ada yang harus ada diperbaiki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang anggaran dan biayanya untuk program tersebut gitu. Apakah memang sudah memadai jumlahnya ataukah dalam sistem fund channelingnya, aliran dananya ada hambatan atau tidak. Itu yang langkah kedua. Yang ketiga, bagaimana penyelenggaraan pelayanan itu
itu bisa dilakukan. Hambatan-hambatannya apa? Yang keempat, bagaimana cara memanfaatkannya, dan kelima ini yang cross cutting issues. Jadi ini 6 area inilah yang dicoba didiskusikan, dikumpulkan datanya, dianalisis untuk menghasilkan nanti rencana aksi tersebut. Lanjut. Jadi ini tadi yang saya sampaikan seperti tadi untuk hal ini. Lanjut. Nah, ini untuk Pak Agustinus supaya tidak bingung di mana sih letaknya MAF itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu, di tingkat pusat itu kita sudah mempunyai rencana 5 tahun untuk percepatan MDGs itu. Sudah disusun Pak, itu 2010 sampai 2015. Di provinsi sudah disusun Pak. 33 provinsi sudah mempunyai rencana aksi percepatan MDGs dengan dasarnya adalah peraturan gubernur. MAF ini, itu letaknya itu adalah, ini bukan dokumen baru lagi Pak, tetapi adalah rencana yang lebih detail dari operasionalisasi dari rencana aksi MDGs pada tingkat provinsi. Jadi Pak Agus nanti tidak memerlukan lagi menyusun ini dengan dasar peraturan gubernur dan sebagainya. Tidak perlu lagi Pak, karena dasarnya sudah ada Perbu, peraturan gubernur untuk dokumen ini. Nah, kemudian MAF itu adalah untuk mempercepat detail rincian dari RAN yang sudah ada itu. Dan tentunya nanti terutama Bapeda sebagai koordinator pembangunan di daerah, perencanaan pembangunan daerah, bertanggung jawab mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang ada di provinsi tersebut gitu. Karena Bapeda ditugaskan memang seperti kami di Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikan berbagai sektor di dalam perencanaan pembangunan yang berkaitan. Lanjut. Nah, ini metode ini sudah dilaksanakan di 15 negara Pak, di 3 benua. Itu ada beberapa, kalau misalnya katakan di Tanzania itu tujuan nomor 1 MDG jadi persoalan. Jadi dia menyusun itu Pak. Di Tuvalu itu mengenai education, di Kamboja mengenai MDG 3, di Ghana. Nah, ini Ghana dengan Uganda sama. Kita tentang MDGs 5 tentang angka kematian ibu yang tinggi Pak. Jadi pilihannya diserahkan kepada negara masing-masing di mana kategori tujuan itu yang akan sulit dicapai pada akhir tahun 2015. Air bersih misalnya di Benin dengan Belize, terus lanjut. Nah, kemudian di Sentral Afrika itu untuk MDG 1 dan yang lainnya di Tajikistan misalnya tentang energi untuk MDG 7. Lanjut. Nah, di Ghana ini MDGs 5 itu mengenai peningkatan kesehatan ibu yang ditandai dengan indikator angka kematian ibu itu kematian ibu yang tinggi itu dijadikan sebagai salah satu pilihan. Itu tahun 90 di angka kematian ibunya 740 Pak. Sekarang data yang ada adalah 451 28. Ini mereka belum update datanya Pak. Kita sekarang sudah punya data angka kematian ibu yang terbaru berdasarkan SDKI. Angkanya meningkat Pak dari tahun 2007 gitu. Bukan 228, tapi angkanya justru memburuk gitu. Negara kita itu Pak, negara kita. Oleh sebab itu kita harus serius betul menangani. Kemarin ada keputusan Kongres di sini, mungkin angka kematian ibu itu harus dinyatakan sebagai KLB Pak. Ya, sebagai KLB gitu, supaya perhatian pemerintah itu dan semuanya itu betul-betul terfokus. Bukan karena keadaannya bukan membaik, tapi justru makin memburuk gitu untuk waktu kalian. Lanjut. Nah, ini di Ghana mulai dengan tahap identifikasi langkah pertamanya itu pembangunan satu rumah sakit lengkap dengan per kabupaten. Ini langkah-langkah di sana Pak, di Ghana. Kemudian dan yang lainnya. Terus langkah keduanya dia mulai menganalisis tentang keluarga berencana, kemudian layanan terlatih, kemudian ponek, kemudian ponen. Langkah keduanya. Terus langkah ketiganya solusinya dia muncul dengan tiga intervensi, yaitu perbaikan cakupan KB, kemudian layanan terlatih, dan juga tentang perbaikan dan akses terhadap konek maupun ponet gitu. Terus yang keempat itu berusi tentang metrik pelaksanaan untuk hal ini. Lanjut. Nah, bagaimana sekarang tentang di Indonesia? Tadi saya sampaikan bahwa negara kita mempunyai tiga kelompok
sasaran MDG yang sudah dikategorikan bisa dicapai sebelum tahun 2015, yang diperkirakan akan bisa dicapai, yang kita akan address itu yang bawah Pak, yang sulit dicapai tanpa upaya keras atau off track untuk kali ini. Lanjut. Inilah yang akan digarap itu adalah yang bawah Pak, yang bawah, yaitu kemiskinan, kemudian angka kematian ibu, kemudian HIV dengan air bersih dan sanitasi. Waktu itu saya ditanya akan memilih yang mana gitu. Saya bilang saya ingin exercise tentang angka kematian ibu karena ini yang gapnya paling tinggi sekali Pak. Sasaran 2015 kita sudah menetapkan sebagai negara itu 102. Tahun 2007 228. Sekarang itu data yang terbaru SDKI yang segera akan dipublish itu sekarang justru 300 Pak. 300-an itu. 315-an itu. Bukan Pak, bukan membaik, justru makin jelek itu kondisinya itu. Jadi kita lanjut ya. Jadi kita memilih yang saya bold itu, yang dibulatkan itu, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Yang lain itu akan kita lakukan juga sistem pendekatan ini dan sekarang sudah mulai dengan masalah air bersih. Air bersih juga melakukan hal ini. Lanjut. Nah, kenapa dipilih Jawa Tengah? Saya sampaikan tadi 15% penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa Tengah. Dan kalau Jawa Tengah bisa misalnya menghasilkan ini, maka gitu dia diperkirakan akan bisa memberikan kontribusi terhadap nasional gitu kali ini. Kemudian yang lainnya terus terang komitmen Jawa Tengah untuk penurunan angka kematian ibu sangat tinggi. Ini Pak Arianto menggarap dengan program emas dan sebagainya. Memang komitmen pemerintah daerahnya sangat tinggi sekali Pak, dari mulai Pak Gubernur, Kepala Bapeda, Kepala Dinas, Kepala BKKP itu sangat tinggi itu untuk melakukan hal ini. Kita memilih Jawa Tengah. Lanjut. Nah, langkahnya seperti apa? Pertama kita tentu bicara. Jadi kami bicara dengan Pak Dirjen Gikaya. Pak, ini ada pola pendekatan namanya MAP itu untuk mengadres yang off track gitu. Bagaimana apakah pemerintah kita akan memaparkan ini tawarannya dari PBB Pak, dari UN. Terus Pak Dirjen oke, kita mau melaksanakan itu. Nah kemudian setelah itu kami ke Bappenas juga tanya apakah kita akan mengambil kesempatan itu. Bappenas oke, kementerian oke gitu. Kemudian komunikasi dengan UN karena kita harus mengajukan surat resmi dari pemerintah kita bahwa kita memang mau melaksanakan metodologi ini gitu. Kemudian setelah itu memilih kandidat. Kandidatnya kita mulai yang komitmen tinggi dan juga akan berdampak terhadap nasional. Dipilih Jawa Tengah sebagai dasar. Kita bisa milih saja misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur gitu. Cuma memang dari segi angka kematian ibu, memang Jawa Tengah itu masih cukup tinggi Pak. Mohon maaf ini Jawa Tengah masih cukup tinggi ya untuk kali ini. Jadi untuk kali ini. Lanjut. Nah kemudian permintaan resmi dari kita ke UN, ke PBB, kemudian mulai menyusun rapat-rapat dan sebagainya, terus berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ini mohon maaf sebelumnya ya. Nah kalau biasanya Pak, kalau menyusun perencanaan itu kan kita bergulat di sektor kesehatan saja, itu saja Pak yang dilakukan. Dan itu persoalannya dari dulu begitu saja, sektor kesehatan terus menerus kita terus tidak ada perubahan gitu. Oleh sebab itu pada saat kita berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah itu kami terus terang berdiskusi dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, kemudian lembaga swadaya masyarakat. Semuanya Pak itu, Fatayat NU, kemudian Aisyah dan sebagainya kita ajak bicara untuk kali ini itu. Karena kita sudah pengalaman kalau sektor kesehatan itu menangani itu dari dulu begitu saja tidak ada perubahan-perubahan gitu untuk kali ini. Dikoordinasikan oleh Bapeda. Lanjut. Nah kemudian diskusi dari mulai kebijakan yang di pusat seperti apa, daerah seperti apa, kemudian di nasional kita ketemu dengan BKKBN, di daerah dengan Bapeda, kemudian Dinas Kesehatan, BKKBN, terus JNPK, IBI, rumah sakit, kabupaten, itu kita lakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intensif. Lanjut. Nah, kemudian dianalisis datanya, kemudian disusun draftnya, kemudian konsultasi dengan Pemda, konsultasi dengan pusat, lanjut, kemudian penyusunan dokumen dan pelaksanaan dari rencana aksi MAP itu. Dan selanjutnya langkah terakhir nanti adalah pemantauan dan evaluasi. Lanjut. Nah, inilah stakeholder yang kita ajak bicara Pak di dalam pelaksanaan itu.
Nah, di pusat ini direktorat-direktoratnya saja Pak ini, itu di kesehatan itu kan ini lintas kementerian, ini sulit Pak untuk ngajak duduk dari direktorat itu. Karena seolah-olah sekarang kalau angka kematian ibu itu domain direktorat kesehatan ibu, padahal bukan itu gitu. Makanya kita direktur upaya kesehatan dasar, bina usaha rujukan, BPS, kemudian BPJS juga kita diskusikan untuk hal ini. Lanjut. Di Kemendagri juga Pak, Kemendagri, karena Kemendagri itu apapun guidance untuk perencanaan dan pengarahan di daerah itu tunduk pada aturan Mendagri itu Pak. Jadi walaupun di pusat punya sistem perencanaan penganggaran yang bagus, tapi datang ke daerah itu yang mengatur adalah Mendagri. Kita ajak bicara Mendagri. Kementerian Agama, kemudian BKKBN, kemudian PPSDM mengenai tenaga ini, karena bidan itu teritorinya adalah teritori di PPSDM untuk kali ini. Kemudian JNPK, Jaringan Nasional Pelatihan Klinis. Karena ini ada, tunggu dulu sebentar. Ini yang ada ini Pak, JNPK itu ini ada semacam diskusi dari Jawa Tengah yang mempunyai sertifikat mengatakan bahwa ini lulus atau tidak, itu di bidang itu ternyata dari JNPK itu. Pak waktu itu Pak Anung bilang apakah tidak bisa didelegasikan ini untuk melatih itu unit costnya itu 3 juta Pak sekali latihan itu. Pak Anung inginnya kepala dinas Jawa Tengah itu kalau sudah yang dilatih yang ini bisa melatih gitu. Dia bilang nggak bisa. Coba bayangkan itu mengenai prosedur pelatihan saja itu kita harus, kalau tidak kita mengajak ke JNPK ini tidak akan memecahkan persoalan untuk ini. Nanti beliau bisa menjelaskan untuk kali ini. Lanjut ya. Organisasi profesi dari POGI, kemudian IDAI, kemudian Bidan, kemudian organisasi profesi, dan ini juga dari UN Partner. Ini hanya sekedar saja Pak, ini setiap UN itu mempunyai metode tersendiri gitu. UNFPA mempunyai metode, UNICEF mempunyai metode, kemudian WHO punya. Ini yang harus disinkronkan sehingga pada saat datang ke daerah itu tidak bingung Pak di daerah itu. Itu yang akan dilakukan, semua diajak bicara untuk kalian. Lanjut. Di daerah ini, di Karyadi, kemudian Pedoponen, Sangla dan sebagainya ini kita undang semua. Lanjut. Ini ketua IBI-nya di daerah, kemudian direktur rumah sakit juga kita undang semua. Lanjut. Kemudian dekan FK, kemudian FK UNS, kemudian JNPK, BPS provinsi masalah pendataan, kemudian ini Project Mas, ini Pak Aryoto juga diundang untuk ini. Karena kita ingin di daerah itu solid untuk penanganan itu lebih komprehensif untuk hal ini. Lanjut. Nah inilah Pak yang dokumen kita. Saya cukup bangga juga itu Pak waktu kami diundang untuk menyajikan ini. Ternyata dokumen ini dikatakan paling kuat analisisnya dan paling kuat datanya dia bilang. Saya cukup bangga juga gitu Indonesia bahwa ini dokumen itu dihargai, analisisnya dikatakan paling kuat dan datanya paling lengkap gitu untuk kali ini. Ini dokumennya sudah ada, ini isinya. Terus, nah ini pola pendekatannya yang kami dibantu oleh Ibu Endang. Ibu Endang itu dari FKMUI, cara menganalisisnya demikian. Jadi dia mulai dengan persalinan nakes itu 85% itu persalinan normal, 15% beresiko. Nah itu yang justru yang digarap itulah itu Pak. Dari mulai memanfaatkan puskesmas dan ponet sampai kepada rujukan efektif, sampai akses di rujukan, sampai ke ibu itu selamat dari resiko yang 15% tersebut itu. Dan di situ kami menjadi persen. Ini merupakan kerangka konsep yang dikembangkan untuk mengadres angka kematian ibu tersebut. Lanjut. Nah, misalnya untuk puskesmas ponet ternyata variabelnya adalah demand masyarakat, keterampilan nakes, ketersediaan pelayanan 24 jam 7 hari, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian untuk misalnya di komponen rujukan efektif, ketersediaan tenaga, alat dan obat, kemudian keterampilan nakes, kemudian kebijakan jam persal dan sebagainya, kita analisis semuanya. Lanjut. Kemudian untuk akses terhadap ini, kapasitas rumah sakit rujukan, kemudian kebijakan terkait rujukan rumah sakit, reimbursement. Karena salah satunya Pak, itu ternyata unit cost untuk jasa medik untuk dokter ahli kandungan itu sangat tidak manusiawi gitu untuk melakukan itu gitu. Dia misalnya untuk melayani itu unit costnya sangat kecil sekali sehingga motivasi untuk bekerja untuk menolong keadaan emergensi juga rendah gitu. Ini karena insentif sistemnya memang jadi persoalan gitu. Bidan juga sama. Sistem pertolongan yang dilaksanakan oleh bidan itu lebih rendah daripada
jam persal yang unit costnya misalnya 550.000 satu kali persalinan. Karena perdanya tidak memungkinkan. Jadi yang harus dirubahnya itu perdanya itu. Karena perdanya hanya memungkinkan 200.000 satu kali persolongan normal. Jadi itu yang menjadi persoalan. Jadi aspek kebijakannya itu banyak sekali. Jadi tidak sederhana seperti yang kita pikirkan untuk kali ini. Lanjut. Kemudian demand untuk pelayanan KB juga ini kita analisis satu persatu. Lanjut. Nah, ini kejadian di Jawa Tengah. Yang atas adalah grafik nasional, yang bawah adalah di Jawa Tengah. Jadi atas itu kita 228, sekarang justru meningkat. SDKI terbaru itu jadi 335-an, Pak. 335 itu SDKI tahun 2012, Pak. Dan targetnya nasional itu 102. Jawa Tengah itu sudah bagus, targetnya di Jawa Tengah itu 60, Pak. Sekarang posisinya 111. Saya kurang tahu apa ada data yang terbaru, Pak. Itu 111. Baik ya. Ini kondisinya seperti ini. Lanjut. Kemudian ini fluktuasinya di Jawa Tengah itu. Ternyata angka kematian jadi masalah, jadi bukan tren seperti gitu, tapi fluktuasinya seperti demikian. Jadi itu persoalan-persoalan yang harus kita hadapi untuk kali ini. Lanjut. Nah, sebarannya kematian ibu itu yang tertinggi adalah di Pemalang, kemudian yang terendah di kota Magelang untuk kali ini. Ini datanya dari kabupaten, dari Malang. Lanjut. Kemudian lanjut ya. Kalau pertolongan persalinan ini sangat tinggi, Pak. Hanya saja ini agak aneh dibandingkan dengan negara lain, Pak. Kalau di negara lain itu ada hubungan korelasi yang tinggi antara pertolongan persalinan dengan turunnya angka kematian ibu. Di Indonesia tidak ada itu. Pertolongan persalinan sekarang tinggi sekali, Pak, oleh tenaga terlatih itu. Tapi angka kematian ibu justru tinggi itu. Nah, ternyata sudah ada analisis, ternyata kemampuan tenaga pertolongan persalinan seperti bidan dan sebagainya itu jadi persoalan gitu, Pak. Karena selama dia dididik belum pernah menolong secara nyata orang yang bersalin itu. Jadi masih dengan menggunakan itu, Pak, alat peraga itu. Iya. Ini menjadi persoalan, Pak, ini persoalan. Dibayangkan, Pak, itu. Dan sekarang Bapak tahu saya kebetulan di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MTKI ada satu pendidikan diploma 3 misalnya menerima bidan setiap tahun itu 500 orang, Pak. Untuk lahan prakteknya di mana dia itu? Tidak ada. Bayangkan itu, jadi persoalan ini oleh sebab itu kan persoalan angka kematian ibu itu bukan masalah yang sederhana, jadi itu harus digarap dengan melihat berbagai aspek. Lanjut. Ini bidan, Pak. Bidan di desa itu bagus sebenarnya di Jawa Tengah itu sudah 93,3% desa mempunyai bidan, Pak. Tapi kalau dengan kualitas bidannya seperti itu yang jadi persoalan, Pak. Belum tentu jadi ada bidan juga akan menyelesaikan persoalan, Pak. Persoalan. Tadi diskusi yang pagi, dukun masih ada nggak? Di Jawa Tengah ternyata dukun itu masih 12 ribuan tuh, Pak. 12 ribu. Itu dukun, Pak, di Jawa Tengah. Jadi itu yang terjadi di Jawa Tengah. Lanjut. Waktu kematian umumnya terjadi di pada saat persalinan dan pasca persalinan. Lanjut ya. Nah itu, kalau kita jumlah itu sekitar. Dan ini informasi barangkali betul atau tidak, Pak. Kematian terbanyak di Jawa Tengah itu di rumah sakit terjadi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Pada saat itu dokter tidak ada di rumah sakit. Pada waktu weekend gitu. Pada waktu dia Jumat, Sabtu, Minggu. 5 menit lagi, mohon maaf ya. Lanjut, kita cepat saja. Penyebabnya ini kematian. Kami dikritik mengenai yang lain-lain kok besar. Ternyata sudah ada analisis itu ternyata berbagai penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung dan sebagainya tetap merupakan faktor resiko untuk terjadinya kematian. Lanjut. Kemudian proporsi kehamilan kebidanan di tanah rumah sakit itu disparitas antar daerah cukup tinggi. Lanjut. Kemudian kematiannya pada sesudah sekitar 48 jam. Lanjut. Sebagian besar meninggal dalam sekitar 48 jam. Lanjut. Kemudian angka pemakaian kontrasepsi cukup tinggi, bagus kalau di Jawa Tengah. Lanjut. Kemudian ini unmet need, Pak. Jadi orang memerlukan pelayanan KB, tapi pelayanan KB-nya tidak tersedia. Ternyata di Jawa Tengah seperti ini. Dan ini gejala ini terjadi di seluruh Indonesia itu. Jadi yang sebenarnya yang bawah itu yang garis itu, Pak. Itu targetnya itu. Tapi kenyataannya itu
Di tingkat nasional sekarang augmented itu sudah sekitar 9%. Targetnya pada tahun 2015 itu 6%. Jadi kita di pusat juga sama Pak. Di pusat dan di daerah juga itu terjadi sama. Lanjut. Kemudian, nah itu yang tadi pertolongan persalinan yang dijelaskan oleh Pak Dato sudah bagus Pak. Pertolongan persalinan berdasarkan di fasilitas pelayanan kesehatan sudah bagus. Tetapi kalau lihat disparitasnya di Surakarta sangat tinggi, tetapi di Pekalongan dengan Tegal itu yang paling rendah Pak, paling rendah. Lanjut. Nah, hampir semua penduduk miskin sudah tercover dengan asuransi, kecuali yang rendah itu di Kabupaten Kendal dengan Sragen. Saya kurang tahu ini persoalannya karena apa ini. Yang lainnya sudah cukup tinggi 92%. Lanjut. Ini berbagai asuransi yang dilaksanakan oleh penduduk yang bukan penduduk miskin, asuransinya sekitar 21% rata-ratanya. Lanjut. Nah, atas dasar itu maka dipilih analisis bottleneck itu terhadap 5 klaster Pak. Yang pertama bagaimana meningkatkan akses terhadap pelayanan darurat dasar komprehensif, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, meningkatkan sistem rujukan dan meningkatkan terhadap pelayanan KB. Lanjut. Nah, kemudian kita buat matriks ini. Nah ini Pak, kerjaan Bapeda biasanya gini. Bapeda dengan Bappenas itu menyusun metrik, memilih prioritas mana dari berbagai persoalan yang begitu banyak itu akan diurutkan gitu. Misalnya contohnya intervensi pertama misalnya di bidang katakanlah bidang KB atau apa. Terus prioritasnya apa gitu. Terus dari prioritasnya solusinya apa. Itu harus diurut Pak. Harus diurut dan bisa dikerjakan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2015 dengan kemampuan daerah sendiri gitu Pak. Jadi artinya tidak akan ada tambahan uang, tidak akan ada tambahan itu, tetapi betul-betul memilih prioritas yang harus ada di daerah, dipilih prioritasnya secara berurutan gitu. Baik untuk prioritas bottleneck maupun pada solusinya. Dan yang harus jelas itu adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Lanjut. Inilah contohnya Pak. Misalnya tim ponen di puskesmas tidak lengkap dan juga terjadi rotasi pegawai. Ini ternyata rotasi pegawai puskesmas itu terjadi di mana-mana Pak. Kami pernah berkunjung di NTT di Timur Tengah Selatan, terjadi juga itu. Ternyata bidan-bidan yang sudah dilatih ponen itu mutasi Pak, mutasi ke daerah lain. Di situ tidak lagi pelayanan itu. Itu jadi persoalan. Mungkin di provinsi ini juga sama Pak ya? Sama itu. Nah itu persoalan itu kan itu persoalan non kesehatan sebenarnya. Itu pengalaman. Nah kemudian pelatihan bagi tenaga kesehatan ponen di puskesmas. Tanggung jawabnya siapa? Nah ini yang menarik yang bawah Pak. Sarana prasarana tidak lengkap dan tidak ada pelatihan bagi petugasnya. Ternyata untuk memindahkan satu alat dari puskesmas ke puskesmas lain itu tidak mudah Pak. Itu tanya ada manajemen aset Pak itu. Manajemen aset itu aturan regulasi itu, regulasi. Jadi ini betul-betul bukan masalah kesehatan Pak, bukan masalah kesehatan. Jadi bagaimana manajemen aset itu. Menimbangkan satu alat ke alat yang lain. Lanjut. Nah ini sama tadi menyusun ininya. Ini setiap ini klasternya ditunjuk. Lanjut. Ini yang efektif berkualitas. Prinsipnya bahwa hambatan itu diurutkan mana yang akan ditangani pertama dan solusinya juga diurutkan mana yang pertama. Lanjut. Sama juga untuk yang tadi yang 4 itu. Lanjut. Nah jadi ringkasannya sekali lagi untuk mengatasi tadi masalah angka kematian ibu itu dari aspek biaya penganggarannya seperti apa, aspek kebijakannya seperti apa, pemanfaatannya pelayanan seperti apa, penyelenggarannya seperti apa, cross cutting-nya seperti apa. Ini perencanaan itu sifatnya sangat komprehensif karena melibatkan berbagai stakeholder itu. Jadi tidak fragmented gitu. Jadi melihat misalnya kalau penanganan kematian ibu sepertinya gitu sudah cukup dengan menempatkan tenaga dokter dokter ahli kandungan di rumah sakit. Itu ternyata bukan itu ternyata banyak persoalan-persoalan yang di luar itu yang harus kita diskusikan, harus kita analisis untuk memecahkan persoalan itu. Barangkali itu karena ini polanya hampir sama Pak, hampir sama. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan karena waktu kami sudah ditegur, waktu sudah habis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.